Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Iqbal YouTube. Oke, konten hari ini saya mau membahas tentang 5 hal yang harus kalian lakukan sebelum kalian membeli BMW. Jadi, jangan kemana-mana, tetap di channel Iqbal YouTube. Kita bahas tuntas. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, sebenarnya saya mau bilang sama teman-teman, sebelum saya menjabarkan 5 hal apa yang harus kalian ketahuin, yang kalian harus ketahuin adalah beli BMW itu sebenarnya bukan hal yang memelihara BMW, maksud saya. Memelihara BMW itu bukan hal yang ribet, bukan hal yang mahal. Kecuali yang pertama, kalian tidak salah beli, dan yang kedua, kalian tidak salah bengkel. Nah, kalau kalian bisa menjaga itu, insya Allah mudah-mudahan mobil kalian sehat walafiat, tanpa kalian harus mengeluarkan uang yang banyak, tanpa harus ada kerusakan-kerusakan yang krusial yang banyak. Jadi kalian harus perhatikan itu. Oke, kita masuk ke kontennya. Nomor 1, sebelum kalian memilih atau sebelum kalian menentukan di satu tipe, kalian harus tentukan dulu kebutuhan kalian. Kebutuhan itu berbagai macam kebutuhan setiap orang untuk memakai mobil, apalagi memakai BMW. Yang pertama, misalkan kebutuhannya kalian harus sadarin dulu nih, kalian mau ngapain. Yang satu, misalkan pertama kalian buat investasi. Jadi kalian sudah punya mobil-mobil yang mobil-mobil merek lain dan kalian pengen punya investasi, ya kalian incer yang memang mobil BMW yang untuk investasi. Yang kedua, misalkan daily use. Nah, kalau daily use itu kalian tidak butuh cc-cc yang besar, cc-cc yang kecil aja, terus yang minim dengan maintenance, ya kalian bisa cari itu. Atau kalian yang kebutuhan kalian mau daily use tapi kalian kurang mengerti mesin, atau kalian nggak mau ada tingkat resiko yang tinggi, ya udah cari yang agak baru-baruan dikit, yang agak masih tergolong muda. Yang ketiga, misalkan kalian buat pakai rame-rame, nah ya udah cari yang tipe-tipe badak lah kalian cari. Terus selanjutnya, misalkan kalian kebutuhannya kalian untuk keluar kota, ya udah berarti keluar kota dengan artian kalian tuh sering sama keluarga, sering bawa barang banyak, ya udah berarti cari yang kalian yang bentuknya yang besar-besar kayak X3, X5. Jadi kalau sedan kayak gini, kalau saya rasa untuk keluar kota dengan kapasitas 5 orang kayaknya pasti sempit lah. Jadi kebutuhan itu kalian harus bijak. Jangan sampai kebutuhan ini dikalahkan oleh nafsu kalian untuk membeli mobil. Itu poin nomor pertama. Oke, nomor 2 yang harus kalian perhatikan sebelum membeli BMW. Nomor 2 ini adalah masalah budget. Setelah kalian pertimbangkan, kalian mau yang tipe yang mana, tahun berapa, dan segala macam. Nah, kalian harus pertimbangkan lagi masalah budget. Setiap apapun, harga berapapun, kalian harus spare minimal 10% untuk perbaikan atau selama maintenance selama 3-4 bulan ke depan. Supaya apa? Supaya kalian pada saat beli mobil, itu pasti pada saat kalian pengecekan ulang seperti yang pernah saya bahas di video kemarin, itu pasti akan ada hal-hal yang baru. Nah, kalian harus ketahuin itu dan kalian bisa memilah nih. Mana yang dari budget 10% itu kalian bisa memilah, oh ini sifatnya urgent, ya udah dari urgent itu kalian harus segera perbaikin, dan dari dana yang 10% itu. Nah, jadi dari budget kalau kalian setelah general check up, nanti kalian lihat mana yang sifatnya urgent, kalian bisa memakai dana yang 10% itu. Nah, kalau misalkan semua sudah tuntas, yang bagian yang urgent seperti selang atau radiator ada kerembesan dan segala macam, itu kalian bisa selesaikan dengan dana 10%. Nah, kalau misalnya masih ada sisanya, nah itu kalian bisa tuh memakai dana-dana aksesoris, misalnya mau beli pelek, mau beli apa, nah itu dana. Nah, tapi kalian harus spare dana 10%. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, kalian harus pertimbangkan, kalau kalian sudah menentukan pilihan, kalian juga harus pertimbangkan masalah harga partnya. Nah, ini masuk nggak di budget kalian nih, di kantong kalian hari-harian. Kalau kalian membeli mobil itu kan pasti sudah kalian spare untuk 10%-nya. Nah, tapi untuk jangka panjangnya, kalian harus perhatikan juga, ini akan masuk nggak di kantong kalian. Jadi kayak misalkan, kalian memilih BMW F30 misalkan, seri 3. Atau kalian memilih BMW X5, E70, atau E53, atau X1 lah. Nah, itu kalian harus pertimbangkan, ini mobil-mobil tahun segini harga partnya berapa ya, part yang sering harus dikeluarkan itu apa ya gitu, dan harganya ini masuk nggak nih di kantong kalian untuk biaya maintenance. Nah, jadi kalian harus bijak masalah budget itu.
Oke, poin ketiga itu ada referensi. Referensi ini bisa kalian cari sendiri di YouTube, di Google, atau di ya pokoknya media internet lah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian bisa cari referensi dari teman-teman, kerabat, atau orang-orang bengkel. Nah, tapi di sini kalian jangan hanya mencari informasi tentang mobilnya aja. Jadi kalian bisa cari juga dari setiap tipe yang kalian pilih, kalian cari juga bengkel-bengkel yang kira-kira bisa menanganinnya. Nah, kalian misalkan contohnya beli 325 nih, kayak di depan saya ada 325 tahun 2001. Nah, kalian tanya sama bengkel, kalian tanya, kalau kalian punya langganan bengkel ya, kalian tanya, nih gue mau beli tipe kali ini nih, kira-kira bisa nggak ya buat kebutuhan gue atau daily use atau apa, bla 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 bla. Nah, kira-kira mobil yang gue pilih ini, kalian orang bengkelnya atau langganan bengkel kalian bisa nggak nanganinnya. Nah, itu kalian harus tahu juga. Jadi, referensi itu bukan hanya sekedar mobilnya, tapi referensi dari bengkelnya juga. Kalian harus tahu, jangan sampai kalian setelah udah beli, ternyata bengkel langganan kalian nggak bisa nanganin mobil itu. Nah, itu kalian harus tahu. Dan selanjutnya, kalau kalian mencari referensi atau source kalian mencari di YouTube atau lain-lainnya, dan kalian juga harus bisa bijak dalam menyaring semua informasi, jangan semua ditelan. Karena apa? Banyak banget, bukan 1-2 orang, banyak banget yang bilang sama saya, Mas, kira-kira itu BMW M46 untuk yang tipe M43 dan M42 itu katanya M42 ringkih ya, dan masalah dan segala macam bla bla bla. Nah, ini kalian harus ketahui. Jadi gini, saya mau cerita sedikit. Di konten YouTube, setiap konten kreator mau bikin satu video di YouTube itu harus ada problemnya. Nah, kalau tidak ada problemnya, berarti tidak akan menjadi video. Karena apa? Videonya tidak akan menarik kalau tidak ada problemnya. Nah, salahnya, saya tidak mengatakan, maksud saya gini, ini bukan salah, tapi kalian harus bijaksana dalam memilah masalah informasi itu. Karena apa? Dari 1000 misalkan, dari 1000 orang memakai BMW M42, ini mempunyai masalah, taruhlah 30-20%-nya. Nah, 30-20%-nya ini yang dijadikan konten oleh konten kreator di YouTube. Tapi dari orang-orang yang 70-80%-nya yang tidak bermasalah, nah ini tidak dibikinkan video untuk YouTube-nya. Karena apa? Karena kalau sudah nggak ada masalah, berarti tidak ada yang harus dijadikan konten. Nah, jadi kalian harus bijak dari setiap memilih atau menyaring informasi yang kalian cari. Oke, poin yang keempat, kalian harus cari seller yang terpercaya. Oke, nah ini hal yang penting. Kalau dari tadi itu kalian menentukan hati dan mindset kalian dan untuk menentukan mobilnya, kalau ini pada saat eksekusinya. Oke, eksekusinya itu kalian pada saat kalian mencari, kalian harus bisa lihat dulu karakter si penjualnya. Bisa dipercaya nggak? Yang pertama itu sebenarnya yang harus bisa dipercaya dalam hal yang paling dasar itu masalah legalitas dari dokumen. Karena apa? Karena ini masalahnya sangat berat kalau masalah dokumen. Takutnya masalah dokumen ini menjadi masalah yang panjang akhirnya. Oke, itu nomor 1. Dan yang kedua, kalian harus kenali dulu orangnya yang si penjual ini harus kenali dulu, nih orang ngerti BMW apa enggak atau cuma sekedar pakai. Jangan sampai kalian membeli mobil yang pernah saya sering bilang, jangan salah beli, jangan salah bengkel. Jangan sampai pada saat kalian beli, ini orang yang udah nggak sanggup dan nggak mau lagi merawat BMW ini dan akhirnya kalian beli. Nah, itu ujung-ujungnya apa? Akhirnya semua pekerjaan dan semua PR-PR-nya itu dilimpahin ke kalian. Nah, itu kalian harus tahu. Makanya kan saya sering bilang kan, jangan sampai salah beli BMW. Karena apa? Kalau udah kayak begini, kalian runyam, udah urusannya runyam. Jangankan kalian, saya aja pernah kejadian kayak begitu. Oke, yang selanjutnya, kalau kalian beli di showroom, kalian sebenarnya saya nggak menyarankan kalau kalian harus membeli di showroom atau di end user atau pemakai, itu terserah aja, bebas aja untuk kalian. Tapi kalau di showroom atau pemakai-pemakai, terus kalian ngelihat ada yang janggal, misalkan mesinnya janggal lah gitu, agak berebet atau apa. Nah, kalian jangan kemakan omongan mutiara. Nah, kebanyakan orang-orang itu cuma ngomong tune up aja. Itu banyak banget. Itu kalian harus perhatikan itu. Jadi jangan sampai
pada saat kalian lihat, wah ini kok mesinnya agak berebet ya, agak pincang dan segala macam. Nah, kalian tanya dan orangnya cuma bilang, enggak mas, ini di tune up aja. Nah, itu kalian harus curiga. Itu nggak mungkin lah. Dia menjual BMW dengan puluhan juta, bahkan ratusan juta. Kalau mesinnya pincang, cuma harganya berapa sih tune up aja? Paling 500.000, paling mahal. Paling mahal banget itu 500.000. Masa iya nggak mau ngelakuin? Kan itu logikanya. Dan yang terakhir, kalau misalnya ada kebocoran oli, nah terus kalian jangan kemakan sama omongan-omongan mutiara, kata-kata mutiara yang oh ini murah kok, harga partnya murah, dan misalkan ada terjebel apa-apa kalian kemakan kata-kata mutiara, oh ini partnya murah kok, partnya murah. Nah kalian hati-hati di situ. Oke, jadi kalian harus mencari seller yang terpercaya masalah legalitas dokumen dan masalah kondisi mobilnya. Oke, poin yang terakhir. Poin yang terakhir ini eksekusinya. Kalau setelah kalian udah menanamkan mindset dan pikiran kalian untuk tipe-tipe yang kalian udah pilih, terus kalian udah mencari referensi, masalah informasinya, setelah bengkelnya dan segala macam, terus kalian harus mencari penjual yang terpercaya. Nah, ini yang terakhir, ini masalah eksekusinya. Eksekusinya ini pada saat kalian test drive, inilah, kalau buat saya, inilah yang menentukan saya menjadi beli atau tidak. Nah, pada saat itu, saya biasanya menggali lagi informasi tentang knowledge dari orang-orang yang orang pemakai sebelumnya. Saya pernah membahas masalah video ini, jadi kalian nonton video yang lain kalau tentang gimana caranya kalian membeli BMW untuk menggali-gali informasi dari pemakai sebelumnya. Lalu, setelah saya test drive itu biasanya saya nyalain, saya panasin lama. Tapi di tipe-tipe tertentu seperti M46 itu biasanya saya sebelum saya panasin saya tuh ngeliat dulu temperaturnya. Kalau temperaturnya udah panas, udah pernah dipanasin, saya biasanya nunggu dulu sampai dia dingin. Karena apa? Karena penyakitnya di M46 biasanya kebanyakan orang nggak tahu dan nggak ngerti. Itu pada saat masih dingin mobilnya nggak mau jalan. Nah terus setelah 1 menit, 2 menit baru mau jalan. Nah itu kalian harus perhatikan di situ. Saya pernah bikin juga video ini tentang BMW M46. Jadi kalian nonton lagi lah video yang kemarin. Oke. Masalah test drive ini saya menentukan sekali, bisa dibilang 50%-nya dari informasi si penjual tentang knowledge-nya, 50%-nya lagi ini yang bisa memutuskan untuk saya membeli atau tidaknya. Karena apa? Karena menurut saya ini hal yang paling terpenting. Jadi pada saat test drive itu saya tuh sangat mendengarkan hal-hal yang sifatnya sensitif. Jadi kayak gemuruh, suara getar, rasa getar, atau ada bunyi-bunyi atau apa segala macam, itu pasti saya harus lakukan itu. Jadi kalian harus teliti kalau setiap tipe-tipenya itu penyakitnya berbeda-beda. S90 beda, M46 beda, E36 beda, F30 beda, seri 5 beda. Nah, kalian harus pelajarin itu semua. Nanti mungkin saya akan bikin videonya satu-satu apa penyakit-penyakitnya. Tapi di BMW E36 dan E46 saya udah pernah bikin masalah itu. E90 insya Allah minggu depan. Oke? Saya sudahin dulu konten hari ini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat teman-teman yang lagi cari BMW. Dan supaya saya juga nggak mau saya bikin konten kayak gini terus kalian taunya salah memilih BMW. Oke, saya sudahi dulu konten hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you on next video.